berdasarkan apa yang tertulis di dalam Bible. Bang ya, apakah benar Yesus ikut perjanjian lama atau Yesus tidak ikut perjanjian lama? Di dalam Lukas di dalam ini Bang ya, di dalam Imamat 11 nomor 28, kalau tidak salah ya. Coba Bang Loling buka dulu dong, takut salah deh, Pak. Imamat 11 nomor 28. Nomor 28. Oke, kita buka. Kita harus pakai data. Islam itu harus pakai data. Betul. Imamat 11 nomor 28. 28. Ya, saya baca ya. Imamat 11 28, dan siapa yang membawa bangkainya haruslah mencuci pakaiannya dan ia menjadi najis sampai Salah. Imamat 11 nomor 28. Ya, ini Imamat 11 nomor 28. Oh, yang gini bunyinya yang gini. Janganlah kamu mengoresi tubuhmu karena orang mati. Imamat berapa itu ya? Kamu apa? Gimana dia? Janganlah kamu mengoresi tubuhmu karena orang mati. Oke, bentar kita buka. Janganlah kamu mengoresi tubuhmu karena orang mati. Oh, itu di apa? Di Imamat 19:28. Oke, sabar. Oh, Imamat 19, baik. Maaf. Imamat 19:28. Nah, ini saya baca ya. Janganlah kamu mengoresi tubuhmu karena orang mati, dan janganlah merajah tanda-tanda pada kulitmu. Akulah Tuhan. Betul. Di situ dikatakan Bang Rongit ya. Imamat 19 nomor 28, janganlah kamu mengoresi tubuhmu karena orang mati, dan janganlah merajah tanda-tanda pada kulitmu. Akulah Tuhan. Dan ternyata kalau kita lihat dari Bible, ternyata Yesus merajah badannya itu. Di dalam Wahyu 19 nomor 16, Yesus ditato seperti geng motor. Silakan dicek. Ya. Wahyu 19 nomor 16, dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Ini Yesus merajah loh. Sementara di dalam Imamat 19 nomor 28 dilarang merajah, ternyata Yesus merajah. Artinya di situ Yesus tidak taat sama yang namanya hukum Taurat. Silakan bantah pernyataan Bible. Silakan. Karena ini ada datanya, saya tidak bisa jawab karena kan saya bukan pendeta. Jadi, tapi mungkin ini jadi PR buat saya. Saya nanti tanyakan ke pendeta ini. Saya nggak boleh masuk tahu di sini karena kalau hal-hal yang kita tidak tahu dan kita memaksakan diri untuk mengatakan tahu kan tidak baik juga. Baik, saya hargai yang namanya kejujuran Pak Rongit di situ ya. Lebih baik kita itu jujur meskipun menyakitkan daripada yang namanya manis dengan kebohongan. Karena yang namanya luka yang ditimbulkan oleh dusta itu lebih dalam daripada luka dari sebuah kejujuran. Itu fakta seperti itu. Dan bukan hanya Yesus, bukan hanya orang-orang Kristen yang menolak Bible, ternyata Yesus pun menolak apa yang diajarkan di dalam Bible. Di dalam Imamat 19 nomor 28, di situ larangannya jelas, janganlah kamu merajah badanmu. Artinya merajah, di situ menulis badannya atau mentato. Kalau istilah dalam bahasa kita itu sekarang itu ditato seperti Bang Loading di situ ya. Bang Loading ditato, Yesus pun ternyata ditato. Wahyu 19 nomor 16, dan pada jubahnya ada pahanya tertulis suatu nama, Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Ini Tuhan atau geng motor sebenarnya ini? Kok kayak mafia banget ini? Jelas ya di situ ya. Yesus tidak taat sama hukum Taurat. Sudah pas. Kalau menurut saya itu pasti kita akan paham ketika kita tanyakan kepada pendeta. Baik, pendetanya suruh ke sini aja. Pendetanya suruh ke sini aja. Suruh diskusi dengan saya, Pak. Pendeta Bapak suruh sini. Saya, Pak, bukannya bohong. Saya ada 12, Pak. Ada 12 pernyataan Yesus yang Yesus itu di mana menolak yang namanya di dalam perjanjian lama. Dia menolak. Yesus konon adalah suri toladan, Yesus adalah contoh, Yesus menjadi contoh, tetapi ternyata Yesus sendiri mengingkari apa yang tertulis di dalam Bible. Contoh yang kedua, Pak. Contoh yang kedua, ya. Lukas 2 nomor 21, Pak.
Ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Ini jelas Pak ya, Lukas 2 nomor 21. Nah, sementara Pak, di dalam Ulangan 23 nomor 1, orang yang hancur buah pelirnya atau kemaluannya terpotong, janganlah masuk jemaah Tuhan. Pertanyaannya, apakah Yesus masuk jemaah Tuhan, Pak? Pak Rongit? Ayo mencet dulu lah. Pak Loding, apa Yesus masuk jemaah Tuhan? Yesus masuk jemaah Tuhan? Tidak. Pak Loding, Yesus masuk ke sinagoge. Iya, iya. Bang Loding, Iya. Yesus masuk ke sinagoge. Yesus masuk jemaah Tuhan. Sementara Iya, betul. pernyataan di dalam Ulangan 23 nomor 1, orang yang hancur buah pelirnya atau kemaluannya terpotong, jangan masuk jemaah Tuhan. Kemaluan Yesus terpotong itu. Kemaluan Yesus Iya. disunat. Yesus ternyata masuk ke dalam jemaah Tuhan. Jelas di situ Pak, Yesus tidak taat sama yang namanya hukum Taurat. Saya Pak, ada 44 Pak ini Pak, pernyataan Yesus yang jelas-jelas Yesus menolak apa yang diajarkan di dalam perjanjian lama. Terlalu banyak pertentangan. Makanya Pak, tidak salah, andaikan ya orang-orang Kristen itu menolak Bible, itu wajar. Kenapa? Karena Yesus sendiri menolak perjanjian lama Pak. Menolak Yesus itu. Nah, kita masuk ke ini aja Pak. Yang Bapak kuasai tentu juru selamat itu ya. Bapak percaya kalau Yesus itu adalah juru selamat. Betul tidak Pak Rongit? Sepakat Pak Ya, Rongit? betul, betul. Yesus juru selamat. Apakah hanya Ya, Yesus ya. satu-satunya? Apakah hanya Yesus satu-satunya juru selamat? Juru selamat, iya betul. Yesus satu-satunya atau ada yang lain? Yang lain mungkin sebelum Yesus. Oh, berarti Yesus bukan satu-satunya juru selamat, Pak ya? Yang saya pahami satu-satunya. Oh, yang Bapak pahami satu-satunya juru selamat. Lawan dari kata juru selamat tentu juru sesat. Betul, Pak? Iya betul. Kalau orang-orang Kristen Iya, berani betul. mengklaim Yesus adalah satu-satunya juru selamat, saya tanya ke Bapak, apakah Nabi Musa, Nabi Adam, apakah Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Adam itu juru selamat atau bukan, Pak? Itu yang saya maksud tadi, yang sebelum Yesus ada memang, tapi kan yang dinubuatkan setelah Yesus, setelah itu Yesus. Berarti artinya di sini Yesus bukan satu-satunya juru selamat, Pak ya? Setelah Yesus tidak ada lagi. Setelah Yesus tidak ada lagi. Apakah sebelum Yesus ada yang namanya juru selamat? Sebelum Yesus ada, maksudnya? Sebelum Yesus ada, apakah juru selamat itu ada? Ada ya, kayaknya ada sih, ada. Ada. Kayaknya ada. Berarti artinya Yesus bukan satu-satunya juru selamat, Pak ya? Kami mengikuti yang Yesusnya. Yang saya tanyakan di sini ke Bapak, orang-orang Kristen itu selalu mengklaim kalau Yesus itu adalah satu-satunya juru selamat. Saya bertanya ke Bapak, apakah Nabi Musa itu juru selamat atau bukan? Yang diikuti oleh Bani Israel. Dalam perjanjian baru dia satu-satunya. Saya bukan nanya itu Pak, pertanyaan saya Pak. Kalau misalkan kita bahas dalam perjanjian baru, saya pun percaya Yesus juru selamat. Untuk siapa? Untuk Bani Israel. Saya percaya itu Pak. Yang saya pertanyakan di sini, orang-orang Kristen itu selalu mengklaim kalau Yesus itu adalah satu-satunya juru selamat. Kalau misalkan dikatakan satu-satunya juru selamat, yang lain adalah juru sesat. Yang lain juru sesat. Pertanyaan saya, apakah Nabi Musa itu adalah juru selamat atau bukan? Yang dimaksud juru sesat itu mungkin setelah Yesus lah. Saya tanya, apakah Nabi Musa itu juru selamat atau bukan? Nabi Musa, tentunya Nabi Musa kan sebelum Yesus. Saya tanya, juru selamat atau bukan?
juru selamat sebelum Yesus. Iya, juru selamat Kemungkinan berarti begitu. beliau kan? Betul? Berat ini, ganti yang lain. Ya, Jekota. Ya, Pak Jekota. Silakan Pak Selamat Jekota. sore. Ya, silakan. Apa yang mau dibahas, Pak? Apa yang mau ditanya? Bebas, Pak, terserah Bapak. Bapak mau bertanya, mau ditanya, atau Kalau silakan Bapak bertanya ke umat muslim, pertanyaan yang sama saya balikin ke Bapak. tema Uten menolak Bibel, kata siapa itu? Banyak dalil-dalil, Pak. Saya bisa buktikan, Pak. Ada belasan dalil yang Ya. di mana pengajaran di dalam Bible itu, perjanjian baru itu sangat berat, dan tidak ada satupun juga orang Kristen yang bisa yang namanya mengikuti apa yang Yesus katakan, Pak. Saya berani jamin itu, Pak. Oke. Boleh saya tes satu, Pak? Satu aja? Sebelum itu saya tanggapi dulu. Yang pertama, Apa yang ditanggapi? Saya nggak bertanya ke Bapak. Saya nggak bertanya. bukan dari Saya belum bertanya loh, Pak. Saya belum jawaban. bertanya. Jawaban Pak tadi, siapa yang menolak Bibel, kata siapa? Tadi kan sudah dijawab. Lalu saya punya sanggahan. Hmm. Sanggahannya, karena orang yang tidak punya keyakinan terhadap agamanya, maka dia pasti meragukan. Kalau bagi pribadi kami yang punya keyakinan terhadap agama, sudah jelas yakin, karena merupakan sebuah sejarah yang sudah terlaksana beberapa tahun sebelum Masehi. Tetapi generasi sekarang bisa mempertanyakan tentang Tuhan. Apakah Tuhan itu dipertanyakan oleh generasi sekarang? Apakah tidak ada kepercayaanmu terhadap Tuhan? Semua agama punya Tuhan. Tinggal bagaimana kita meyakini masing-masing terhadap Tuhan kita. Hanya itu saja. Baik, Bang Jack. Tadi Bang Jack mengatakan semua orang, semua agama punya yang namanya Tuhan. Kita sepakat, Bang. Semua yang namanya Tuhan itu banyak, Bang. Tetapi Tuhan yang benar itu cuma satu. Yang namanya Tuhan itu banyak. Tetapi Allah itu cuma satu. Apakah Yesus Tuhan? Saya katakan Yesus adalah Tuhan. Cuma sayangnya Yesus Tuhannya orang-orang Kristen. Apakah Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan? Alhamdulillah, Pak. Allah Subhanahu wa taala bukannya Tuhan umat muslim saja, tetapi mau tidak mau, suka tidak suka, Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhannya alam semesta. Maka dari itu, mari kita tes apakah Bapak menolak pengajaran yang diajarkan oleh Yesus atau tidak. Boleh saya tes satu aja, Pak ya. Kalau Bapak sanggup, saya keluar dari komal ini, Pak. Kalau Bapak sanggup. Bang Loding, tolong dibuka dong Matius 5 nomor 42. Begini Pak, sebelum ke sana, Ya. masalah kita beda keyakinan. Jelas apapun salah satu sepenggal ayat yang dikatakan minus dalam sebuah perikop, maka selalu menjadi salah, menjadi sebuah tameng. Tetapi kalau dibaca secara keseluruhan, maka akan menemukan yang sebenarnya. Tapi kalau silakan baca. memenggal Silakan baca ayat- keseluruhan nanti, Pak. Pak, nanti baca keseluruhan. Kita pengen tahu apakah Saya Oten tidak ini menerima menolak Bible kalau atau tidak. tidak menerima kalau hanya memenggal, hanya membaca satu Baik, ayat. baik, baik. Satu perikop kita, satu perikop. Nggak apa-apa, satu Cara- perikop kita ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sebelumnya dari kejadian sampai pada perjanjian baru, itu baru saya meyakini bahwa kalau jika bertanya. Tapi kalau Baik. per ayat saya tidak menerima, karena Dr. semua Oding, orang saya- punya arah-arah Saya negatif. izin Saya kalau maghrib bertanya dulu ya, sebalik, siapa Bang Yunus, yang- bentar, jangan kemana-mana, Bang Yunus. Jangan kemana-mana. Maghrib. Tempat saya maghrib. Oh, baik, baik, baik. Baik, Maghrib. Nanti saya naik lagi insya Allah ya. baik, baik, baik. Izin semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis maghrib isya gitu balik lagi. Bapak, baik. Bapak sudah baca satu itu, Pak. Sudah baca dari Kejadian sampai Wahyu.
Saya sudah selesai baca dari Kejadian sampai Wahyu, Pak. Terlalu banyak yang namanya intrik-intrik di dalam kitab suci Bapak yang dianggap sebagai suci. Nah, ini Pak mengenai soal tema, apakah Oten menolak Ya, Babel? Saya tadi sudah membuktikan, Pak, bukan hanya Oten yang menolak Babel, bahkan Yesus sendiri menolak yang namanya pengajaran di dalam Perjanjian Lama. Sekarang saya tes Bapak. Di dalam Matius 5 nomor 42, sudah dibuka, Bang Loding? Sudah dibuka. Silakan bacakan. sudah jelas. Sudah jelas. Yang 42 tidak kan? berkeyakinan, Ya, Sabar Pak, baca firman Tuhan. Berilah kepada orang-orang yang meminta oke. kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. nah, di dalam dalil ini, Pak, ini tulisan merah, Pak. Apa yang Yesus katakan di situ tulisan merah? Kalau misalkan kita membaca dalil itu, Pak, berikanlah orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak. Boleh nggak saya minta 5 juta, Pak? Saya keluar dari Komal, Pak, kalau Bapak transfer uang saya. Saya keluar dari Komal ini sekarang. Saya kalah debat, saya dapat duit. Besok saya naik lagi nanti. Wah, itu kelemahan kita Coba, berpikir, silakan, Pak. Pak. Bagaimana pemahaman kita terhadap keyakinan tentang membaca Alkitab itu kan beda. Jangan secara harfiah, tetapi kan kita punya makna yang lain. Jangan ditafsirkan secara lurus. Inilah bukti kalau orang tidak punya keyakinan terhadap agama yang lain, jelas anggapannya negatif. Saya sama sekali tidak negatif, Pak. Saya pengen tahu, apakah pengajaran yang diberikan oleh Yesus berdasarkan Matius 5 nomor 42 bisa dibuktikan oleh orang-orang Kristen atau tidak? Siapa yang mengatakan saya negatif, Pak? Saya lebih baik negatif thinking daripada positif hamil tanpa Bapak. Nggak usah lari ke negatif positif, nggak usah. Ini aja, Pak, kita bahas. Matius 5 nomor 42, apakah Bapak bisa mengamalkan dalil itu atau tidak? Kalau misalkan Bapak bisa mengamalkan dalil itu, Pak, saya kalah diskusi, saya dapat duit. Itu aja intinya. Bisa atau tidak? Kalau secara kasarnya, Bang Loding, ya, berdasarkan Matius 5 nomor 42, boleh nggak saya minta istri dia? Boleh, Bang Loding. Boleh. Ini kan jelas dalilnya. Berikanlah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak. Jangan menolak, Pak. Jadi kalau misalkan Bapak mengatakan itu bukan secara harafiah, silakan jelaskan kepada kami. Apa makna dari dalil itu, Pak? Silakan. Kalau ada Kristen yang bisa mengamalkan dalil itu, Pak, saya kalah diskusi, saya. Silakan, jelaskan kepada kami. Matius 5 nomor 42. Ya, yang dimaksud dalam ayat tersebut itu, jika engkau memberi, berilah dengan kasih. Tapi jangan engkau menolak, bukan hal-hal yang lain. Tetapi saya tidak perlu ladani, karena apa, ini beda agama, beda keyakinan, pandangan tentang Alkitab, hanya kami yang tahu. Tidak perlu orang lain mendeskripsi keimanan kami. Itu maksudnya. Tadi dia membacakan satu dalil yang jelas-jelas dia mengatakan itu keluar dari konteks. Dia mengatakan mengenai soal keyakinan, mengenai soal agama, intinya jangan dibahas agama. Kalau Bapak tidak mau bahas agama, mendingan Bapak tidak usah naik ke sini, Pak. Kalau kitab sucinya tidak mau dibahas, lebih baik buang kitab sucinya, Pak. Kalau agama Bapak tidak mau dibahas, mendingan buang, Pak. Saran saya seperti itu. Kenapa? Karena ini adalah diskusi lintas agama, Pak. Jangan kesurupan, Pak. Santai, jangan kesurupan, ya. Karena ini diskusi lintas agama, jadi kita berhak membahas yang namanya agama. Karena bagi kami umat Muslim, agama itu sangatlah penting, Pak. Saya dilahirkan, Bang Loding dilahirkan membawa yang namanya agama. Kami hidup membawa agama, kami diwafatkan membawa agama, dan kami pun akan dibangkitkan dengan membawa agama. Jadi agama itu penting bagi kami, Pak. Hidupmu aja udah. Oh ya sudah, udah kesurupan dia, Bang Loding. Iya udah tuh, Pak. Kalau nggak butuh, ya baik, Pak. Pak Jack, sabar. Dibawa dulu. Pak Ringgot ini mungkin mau belajar. Silakan Bang Dewa. Pak Jack nggak bisa, Pak. Pak Ringgot maaf ya. Pak Jack tadi sudah kerasukan. Di sini buat belajar, bukan buat obat orang kerasukan. Iya betul. Betul Pak Ringgot. Maksudnya Pak Jack tadi, ketika saya mau belajar Al-Quran, saya harus bertanya kepada orang Muslim. Maksudnya begitu. Dan sebaliknya, ketika orang Muslim mau belajar Alkitab, harus bertanya kepada orang
Kristen. Mungkin itu maksudnya Pak Jack. Iya, nggak apa-apa Pak. Kami di sini kan niat berdiskusi itu, sasaran kami itu bukan pendebat Pak. Sasaran kami bukan. Tetapi sasaran kami itu yang pertama itu adalah Ikhwan Pilah yang di bawah Pak. Mencerdaskan. Yang kedua, mencegah pemurtadan yang dilakukan oleh para misionaris. Kalau misalkan Bapak mau belajar soal Islam, insya Allah Pak, kami akan ajarkan. Belajar Islam tidak perlu menjadi orang Islam Pak. Yang penting belajar dulu saja Pak. Seburuk apapun langkah sebelumnya, langkah kita tetap untuk masa depan. Tugas kita hanya satu, jadilah baik, bukan kembali seperti dulu. Silakan, mungkin Bapak mau berproses, mungkin Bapak mau belajar, yang namanya belajar itu kan butuh yang namanya proses Pak. Betul tidak Pak? Bersabar dengan proses, bunga tak mekar karena dipaksa Pak. Tapi karena ia sabar menerima cahaya, air, waktu, begitu pula dengan jiwa kita Pak. Begitu seperti itu Pak. Jangan kuat-kuatan suara ya, Ikhwan Pilah. Jangan kuat-kuatkan suara, tapi kuatkan dalil di sini. Karena bunga mekar bukan karena suara petir, tetapi bunga mekar karena tetesan air hujan yang jatuh. Silakan Pak Rongit, apa yang mau ditanyakan soal Islam? Ini kita mau disapa dulu. Cek. Suaranya putus-putus Bang Loading. Bang Loading suaranya putus-putus. Nanti tolong jemaat-jemaat kirimlah berkat kepada pendeta biar beli handset baru lah. Kamu punya yang nggak kedengeran. Dengar. Oke, silakan Cek. Pak Ringgot. Pak Ringgot ini kan butuh belajar, jadi Pak Ringgot diam dulu. Coba atau apa Pak Ringgot mau bertanya tentang Islam juga silakan. Atau Pak Elkan silakan, sama Bang Dewa di sini ada. Silakan. Pak Elkan ini juga Kristen tapi agak setahu kan Bang Dewa? Silakan Bang Dewa. Jangan framing. Bang Jangan Loading. framing. Bisa diteruskan sebentar nggak? Dewa Oke, siap. ada tamu sebentar, Siap. 10 menit aja. Waduh, padahal 10 saya menit. mau bertanya tentang Islam loh tadi. Gimana sih si Dewa nih? Sabar, kau Tuhan sudah betul apa belum? Pasti muter-muter seperti kemarin. Sorry bro, kita nggak muter-muter. Pertanyaan Anda yang muter-muter, pertanyaan Anda yang menjebak, muter-muter, bukan saya. Kau sudah ketemu itu yang Apaan sih? Apaan sih? Udah sampai di mana? Udah sampai di mana diskusinya? Dari sampai di mana? Udah banyak orang Iya. tersesat. Begini. Ini coba kita kembali ke tema Oten menolak Bibel. Bisa kamu tanggapi? Oten menolak Bible. Kalau menolak Bible tidak, tapi kalau Anda memframing seperti itu kayaknya iya. Menolak Baik. tidak ada yang ditolak. Oke, baik. Kebetulan ada Pak Ringrod di sini, kita sama-sama belajar ya. Coba kamu baca 1 Timotius 6 nomor 16. Teman-teman dibantu tap-tap layar sambil share-share teman-teman. Yang buat para oten-oten ya bantulah berkat-berkat sedikit buat Pak Pendeta Elkan lah. Diam. Jangan framing. Weh, kau itu kenapa kena pembatasan tuh Elkan? Kau turun dulu. Iya. Kau baru naik. Kena pembatasan itu. Rokok ya. Masalah rokok ya? Iya, coba kau turun dulu baru kau naik ulang. Oke, siap. Pak Rongrit. Pak Rongrit. Ya. Ya, gimana Pak? Kabar sehat? Sehatlah. Ya, siap. Bapak dari Kristen mana Pak, kalau boleh tahu? Saya Protestan. Protestan, siapa? Kalau saya boleh tahu ini Pak, mohon maaf ya. Bapak ini sudah pernah baca Bible atau gimana Pak? Pernah. Apakah ada Bible di situ di tempat Bapak? Mohon maaf, loading saya lagi sambil kerja soalnya ini. Oh, sambil kerja. Oke, nanti kalau Bapak sudah tidak kerja lagi, baru Bapak ambil Bible, kita belajar sama-sama Pak ya. Takutnya mengganggu Bapak punya kerja. Ya, jadi Bapak nyimak dulu Pak ya. Nanti insya Allah kita sama-sama belajar Pak. Banyak ayat yang pengen saya sampaikan sama Bapak, tapi karena Bapak masih sibuk, takut mengganggu Bapak punya kerja ya.
Bukan itu. Anda mau menyesatkan aja nih, mau menyesatkan si Lodi sebenarnya. Oke, sekarang kamu baca 1 Timotius 6 nomor 16. Itu tugasmu itu, silakan. Oke, 1 Timotius 1 ayat 16 ya. Iya. Oke. 1 baca Timotius 6. Oh, 1 Timotius 6. 1 Timotius 6 ayat 16. Ya, nanti Oke. Bapak Ronggrit nyimak ya. Kalau lihat kalau Pak Pendeta saya mutar-mutar. Saya yang baca atau Anda yang membaca? Baca di situ. Oke, mau pakai bahasa Yunani atau bahasa Inggris? Bahasa Yunani. Baik, siap. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Apa itu? Apanya itu? Apa? Ya, 1 Timotius 6 ayat. 1 Timotius 6 ayat 16. Bersemayam di dalam terang, tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Itu Tuhan atau bukan? Ya sama, Tuhan Anda, Allah juga kan itu juga nggak bisa dilihat. Iya, saya tanya itu Tuhan atau bukan? Ya, Tuhan, oke. Bagaimana cara kita mengenal Tuhan yang tidak terlihat, Tuhan yang tidak terhampiri itu? Bagaimana caranya kita mengenal? ya, karena itulah anaknya, dia mengutus anaknya itu Yesus Kristus untuk mengenalkan dirinya. Sama Bapak sama apa beda? Sama-sama, Bang, sama. Kamu sama anak kamu sama apa beda? Sama anak saya sama, satu DNA kami, satu DNA, satu marga. Lanjut Bang Dewa, lanjut Bang Dewa. Ya, nggak apa-apa. Kita pengen tahu juga ya. Tadi kan berbicara mengenai soal anak dengan bapak. Tadi kan Abang El kan mengatakan antara anak dengan bapak itu sama. Sekarang pertanyaannya itu, Yesus itu sebenarnya anak manusia atau anak Allah? Yesus itu sepenuhnya anak manusia dan sepenuhnya adalah firman Allah itu sendiri. Jangan ketawa Yang saya loading, jangan tanya. ketawa loading. Ya sudah, nggak apa-apa. Saya ikuti Pak. Sekarang antara Yesus dengan Bunda Siti Maria, dengan Maria, apa status Yesus itu? Anak apa? Anak apa dia? Yesus Statusnya. Yesus anaknya. Statusnya apa? Anak apa dia statusnya? Kita pakai akal dulu Pak ya. Ya, anak kandung. Anak kandungnya Bunda Maria. Antara Yesus dengan Allah Bapa, itu disebut anak apa? Ya, anak Allah. Statusnya anak apa? Anak Allah. Anak Status. tunggal ayah. Baik, Anak tunggal Tuhan. yang saya tanyakan di sini Pak Elkan ya. Yang namanya anak dengan Bapa tentu ada status. Status antara Yesus dengan Allah Bapa itu statusnya anak apa? Anak itu kan ada anak, gini ada loh. anak kandung, Iya, ada baik. anak Gini loh, Bang istri, Dewa. ada anak angkat ya. Ya, gini Bang Dewa, karena Yesus itu spesial, bukan, kita tidak bisa menyamakan seperti hubungan di dalam manusia biasa gitu loh, Bang. Gini Bang Elkan ya, dalam kita diskusi itu kan yang paling kita utamakan itu kan akal. Ketika ada di mana ada satu pernyataan, maka kita susul dengan yang namanya pertanyaan. Ya. Tadi kan Abang Elkan sudah mengatakan Ya. antara Yesus dengan Bunda Siti Maria dengan Maria ternyata itu adalah statusnya anak kandung. Nah sekarang Ya. pertanyaannya, antara Yesus dengan Allah Bapa, Yesus itu statusnya anak apa? Supaya jelas Gini dulu loh, Bang. ini. Ya, baik. Ya. Gini loh, Bang, yang karena yang kita bicarakan ini adalah Tuhan, Bang, ya. Ya. Karena yang kita bicarakan ini Tuhan, Bang. Tuhan itu yang transenden itu tidak bisa terjangkau oleh logika dan pikiran, Bang. Nah, Bang. sulitnya di situ, Bang. Bang,
Yang saya tanyakan di sini, Bang, antara status Yesus dengan Allah Bapa itu statusnya anak apa? Abang tidak bisa menjawab itu. Anggaplah, Bang, ya sudah, saya Baik. nggak akan memaksa Abang. Baik, Ketika Abang saya jawab mengatakan, ya baik, silakan. Baik. Allah Bapa mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, hanya kepadanya lah aku berkenan. Mengenai statusnya, Allah Bapa itu, Sang Sumber itu sudah mengatakan, itu anaknya. Jadi kalau mau lihat, pengen Ya, lihat baik. lebih statusnya lebih jelas, ya Bang, lihat dulu aja kartu keluarganya gitu loh Bang. Baik, di sini kan yang mengklaim Yesus sebagai anak Allah, itu adalah orang Kristen. Makanya yang saya pertanyakan di sini, status Yesus dengan Allah Bapa itu sebagai anak apa? Kalau misalkan Abang tidak bisa menjawab, ya sudah, nggak apa-apa, Bang. Mari kita masuk Ya. sesuai dengan apa yang Abang katakan. Di dalam Yohanes 1 nomor 14, Yesus dikatakan sebagai anak tunggal Allah. Betul, Bang, ya? Anak tunggal Allah. Betul? Iya betul. Betul, Bang? Anak Betul tunggal. Bang, betul. Nah, kalau anak tunggal itu, baik, anak tunggal itu anak satu-satunya atau bukan, Bang? Ya, anak satu-satunya karena Yesus mengatakan aku berasal dari atas. Aku berasal dari Bapakku, katanya. Baik. Yesus dikatakan anak tunggal, artinya Yesus adalah anak satu-satunya. Tetapi kenapa di dalam Ibrani 1 nomor 6, Yesus dikatakan sebagai anak sulung, Bang? Yang namanya anak sulung tentu punya adik. Anak Ya. sulung itu adalah anak pertama. Jadi ayat satu dengan ayat yang lain itu bertentangan, Bang. Antara perjanjian baru dengan perjanjian lama itu ternyata tidak janjian, Bang. Janjiannya Bukan. kurang kompak. Bukan. Di dalam bukan seperti Ibrani itu. 1 nomor 6, Yesus dikatakan sebagai anak sulung. Di dalam Yohanes 1 nomor 14, Yesus dikatakan sebagai anak tunggal. Menurut pemikiran Bapak secara akal sehat, apakah anak sulung dengan anak tunggal sama atau beda, Bang? Yang dikatakan anak sulung di situ, Bang, merujuk kepada siapa, Bang? Yesus. Silakan baca. Satu perikop, Di nggak perjanjian- apa-apa baca satu perikop. Di perjanjian lama. Di perjanjian baru. Oke. Ayat berapa, Bang? Ibrani 1 nomor 6. Oh, Ibrani. Oh, berarti surat Paulus ini ya. Assalamualaikum, Papi. Ibrani tidak ada yang tahu, Bang. Siapa penulisnya, Bang? Ya. Tidak ada yang tahu. Sampai hari ini, sampai detik ini, saya sempat mencari-cari, Bang. Siapa penulis Ibrani? Ternyata saya tidak tahu juga, Bang. Ya. Bahkan orang-orang Kalau Kristen gitu- aja hanya mengklaim. Ini Kalau ada yang gitu, mengatakan Bang. tulisan si ini, tulisan si Baik. itu. Sementara ini terjadi yang namanya kontradiksi, Bang. Perdiskusian, Bang. Baik. Ibrani Baik, tidak kalau- diketahui siapa penulisnya. Silakan, Baik. Abang cek Google. Saya izin sholat maghrib dulu ya, persiapan. Assalamualaikum Papi Gembala. Iya. Ini ada Papi Gembala. Ada Papi Gembala. Warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Di sini masih Iya. setengah Oke. jam lagi. Lanjut. Ini Bang Ronggit mau belajar, Bang Eklan mau syahadat, tapi sebentar habis maghrib mungkin. Lanjut Bang. Oh iya. Diam dulu. Loading. Jangan gitu loading. Tes. 1, 2, 3. Suka bercanda 3, 2, 1. dia. Tapi gini Bang Dewa, sebenarnya anak bapak ini siapa sih? Melkisedek anak bapak, anak Allah katanya Banyak. kan? Iya. Banyak kali Israel. anaknya bapak. Israel anak Allah. Ya nggak apa-apa. Israel. Kami pengikut Efraim. Yesus juga dikatakan anak-anak Tuhan. Efraim anak Allah. Kami pengikut Yesus juga dikatakan anak-anak Tuhan, Bang. Itu nggak masalah. Oh, berarti sama dengan Yesus gitu. Ya, Ya. nah masalah itu kan sama abang. Ya, Papi, terusin Papi. Mau terusin? Silakan Papi. Nggak apa-apa, mau terusin aja. Sebenarnya saya belum monitor sih pada poinnya sih ya. Kalau judulnya ini ya memang kalau berdasarkan judul ya kan. Jadi perkataan Yesus itu kalau Kristen nggak ada yang diikuti. Semua dibalik Bang Dewa. Jadi nggak ada. Jadi sangatlah miris kalau mengatakan bahwa Kristen ini adalah pengikut Yesus. Gampang kok ya. Kira-kira begitu. Silakan. Silakan Bang Elkan. Baik. Saya baca di Ibrani 1 ya, biar kita nggak lompat-lompat ya Dewa ya.
Boleh. Baik. Siap. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat harus menyembah dia. Pertanyaan Bang Dewa tadi apa, Bang? Hmm. Yesus dikatakan sebagai anak sulung di situ. Di dalam Ya. Yohanes 1 nomor 14, Yesus dikatakan sebagai anak tunggal. Ya. Jadi mana yang benar? Anak tunggal atau anak sulung? Ya, anak tunggal itu merujuk kepada karena Yesus ini adalah anak yang dilahirkan Bang melalui Bunda Maria. Jadi dia sepenuhnya manusia dan sepenuhnya ilahi. Dan anak sulung di situ maksudnya karena malaikat-malaikat itu juga disebut sebagai anak-anak Tuhan gitu loh, Bang. Tapi malaikat itu dalam bentuk roh, Yesus itu kan dalam bentuk ada kedagingan dan darah. Nggak nyambung, Pak Elkan. Nggak nyambung. Disinilah ya, Pak Elkan ya. Kami di sini umat Muslim ketika berdiskusi itu, yang pertama itu gunakan yang namanya akal, Bang, di situ, Bang. Kalau orang itu berakal, pasti dia akan mengatakan itu bertentangan, Bang. Yang satu dikatakan sebagai anak sulung, yang satu dikatakan sebagai anak tunggal. Ini bertentangan, Bang. Sementara, Bang, kalau Abang baca Perikopnya berdasarkan kan, dalil-dalil di dalam Bible, ternyata yang dikatakan sebagai anak sulung nggak nyambung, Bang, dengan perikop, Bang. Nggak nyambung. Iya, perikopnya Yang itu dikatakan tentang sebagai anak anak Allah lebih sulung tinggi ternyata daripada banyak, Bang. malaikat-malaikat, Bukan cuma Yesus aja, Bang, dikatakan sebagai anak sulung. Keluaran apa malaikat dikatakan sebagai anak, Bang? Kan sudah saya katakan tadi, Bang. Mana dalilnya pengikut- yang mengatakan malaikat Bentar dulu. dikatakan sebagai anak, Bang? Ada dalilnya, Bang? Nabi-nabi sebelumnya juga Carikan dikatakan kepada saya, sebagai Bang, dalil yang anak mengatakan Allah gitu loh, Bang. Enggak, kalau Abang baca di perjanjian lama nggak ya. ada, Bang. Loh, kok nggak ada? Itu Baik. terjemahannya salah, Bang. Terjemahannya yang salah. Kok Kalau salah Abang gitu? mau yang namanya belajar kepada Yahudi, Bang. Anak-anak sulung di sini, Bang. Yesus dikatakan sebagai anak sulung, Israel dikatakan sebagai anak sulung, Efraim dikatakan sebagai anak sulung. Ada 3 anak sulung di sini, Bang. Mungkin tidak, Bang. Di dalam satu keluarga itu ada dikatakan sebagai anak sulung ada 3 orang. Ini hal yang tidak mungkin, Bang. Sementara Ini, Bang, dikatakan karena- sebagai anak Allah di situ, Karena Bang. yang kita Bukan bicarakan sebagai ini adalah bukan Tuhan, sebagai harafiah. Bang. Iya, karena yang kita bicarakan ini tentang Tuhan, Bang. Tidak bisa kita menyamakannya seperti keluarga di dalam kehidupan kita sehari-hari, Bang. Suaranya hilang. Tuh. Ya, Gini kalau loh, Bang. misalkan tidak bisa disamakan menurut Abang, lantas kita mau berdiskusinya seperti apa, Bang? Abang bilang tidak disamakan, terus kita mau diskusi apa? Makanya kita gunakan Gini. akal di sini, Bang. Yang kita Akal sehat diskusikan yang itu, yang paling diutamakan di sini, Bang. Oke, yang kita diskusikan itu manakah atau kan yang kita diskusikan pengajaran-pengajaran, Bang. Bukan statusnya dulu, Bang, pengajarannya dulu. Adakah pengajaran-pengajaran baik. Yesus Saya ikuti, itu yang nggak apa-apa. salah? Itu berat. Adakah pengajaran-pengajaran yang dilakukan Nah, sekarang oleh baik, Yesus Bang. itu melenceng kan gitu? Jangan kita mencari-cari Baik, kesalahan siap, gitu siap. loh, Bang. Jadi yang mana Abang membahas mengenai nggak apa-apa. Saya tidak mencari kesalahan, Bang. Di sini saya cuma bertanya berdasarkan apa yang tertulis di dalam Bible. Nah, sekarang Iya. kalau misalkan pertanyaan itu berat bagi Abang, berat bagi Abang nih, ayo kita masuk ke pengajaran. Pengajaran apa yang diajarkan oleh Yesus? Tidak Ayo berat, kita bahas Bang. satu-satu. Apa yang diajarkan oleh Yesus pengajarannya? Abang bertanya, Hukum utama saya dan hukum menjawab, terutama itu apa? gitu loh, Bang. Abang bertanya, saya menjawab. Ketika saya menjawab, malah abang ngajak debat kan gitu. Loh, kalau misalkan jawabannya itu masuk ke dalam pikiran, Bang, saya nggak akan berdebat. Karena yang namanya manusia itu, Bang, ketika ada yang namanya kita bertanya, terus pertanyaannya itu dijawab, ternyata pertanyaannya itu tidak masuk ke dalam pikiran kita, akal pasti akan mengejar, Bang. Itu manusia, Bang. Contoh kayak gini, Bang, pertanyaannya, gajah kakinya berapa? Ketika Abang mengatakan, gajah kakinya 4, pikiran kita nerima, akal kita menerima, akal tidak akan mengejar. Tetapi ketika kita bertanya, gajah kakinya berapa? Gajah kakinya 3, Abang mengatakan, pikiran kita menerima atau tidak?
Pikiran kita tidak akan menerima, akal pasti akan mengejar. Itu sifat manusia seperti itu. Makanya tadi abang membawa yang namanya satu dalil anak, saya masuk ke dalam anak. Ternyata abang tidak bisa menjawab juga mengenai soal anak. Yesus di sini statusnya anak apa? Yang namanya anak itu harus punya status, Bang. Baru kita bahas, apakah Yesus itu pantas dikatakan sebagai anak atau tidak? Yesus tidak pantas dikatakan sebagai anak Allah, Bang. Tidak pantas. Saya bisa dalilnya, Bang. Saya perlihatkan dalilnya satu-satu. Begitu, Bang. Yang dimaksud dengan anak Allah di sini, itu adalah anak yang taat kepada Allah. Itu dikatakan sebagai anak Allah. Boleh nggak papi gembala? Boleh nggak dewa? Boleh nggak yang lain yang dibawa dikatakan sebagai anak Allah? Boleh, Bang. Asalkan dia taat. Asalkan dia membawa damai. Baru dikatakan sebagai anak-anak Allah. Sementara Yesus, berdasarkan pengakuannya, Yesus tidak pantas dikatakan sebagai anak Allah. Tidak pantas, Bang. Dalilnya jelas. Dalilnya ada, gitu. Itu, Bang, ya. Bang Rongit, paham apa yang saya katakan, Bang Rongit? Ini Bang Dewa mau bawa ke ke logika ya. Apa itu? Iya, kita bahas logika. Karena begini, Bang, ya. Kalau misalkan abang mempertanyakan Al-Quran, Bang, Al-Quran hanya diperuntukkan untuk pengikutnya, Bang. Kalau misalkan kita bahas ke Bible, Bible diperuntukkan untuk pengikutnya. Sementara ketika saya membawa yang namanya dalil di dalam Bible, itu semua pun ditabrak, Bang. Semua dilawan. Mereka tidak percaya apa yang tertulis di dalam Bible. Sementara mereka mengimani yang namanya Bible. Kami umat Muslim, Bang, kami tidak mengimani yang namanya Bible, tetapi kami percaya apa yang tertulis. Yang tertulisnya mengatakan seperti itu, kami percaya. Seperti halnya, Yesus mengaku dirinya hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Apakah kami percaya, Bang? Kami percaya, Bang. Memang yang tertulisnya seperti itu, tetapi kami tidak mengimani apa yang tertulis di dalam Bible. Sementara Pak Rongit di sini mengimani Anda apa yang ada percaya dalam tapi Bible. mengimani tapi tidak percaya, itu gimana? Itu kontradiksi tuh. Pernyataan Anda salah tuh. Mengimani Bang Dewa. tapi tidak percaya. Nah, justru yang Bang kontradiksi itu ente, Bang Elkan. Ente itu mengimani yang namanya Bible, tetapi ente tidak percaya dengan apa yang tertulis. Ketika kita Tidak mengimani percaya. Dewa. Ya, kenapa Bang Rongit? Satu-satu. Maksudnya begini, Ya, kalau kenapa Bang saya Rongit? Iya, iya. Sebentar, Elkan, sebentar aja. Kalau saya mengatakan saya ketemu malaikat dan saya menerima wahyu, Bang Elkan, Bang Dewa langsung percaya itu? Bahwa saya ketemu malaikat dan saya menerima Oh tidak, Pak. wahyu. Tidak percaya. Bukannya tidak langsung percaya, Pak. Kita harus ngetes dulu, Sama Pak. dengan- Orang itu siapa? Begitu Diuji dulu kita. Begitu juga dengan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad mengatakan dia ketemu malaikat dan dia menerima wahyu, dia dari goa dan dia langsung ketemu malaikat menerima wahyu, Bang Dewa langsung imani aja, langsung percaya aja. Masuk sedikit, Bang. Hilang suaranya ini. Jadi Atau gimana? Apa tadi? pewahyuan Ya, itu, Bang, kan harus diuji apa yang Bang Dewa. dikatakan oleh penerima wahyu, gitu, Bang. Gampang kok Oke. ya. Oke, Pi, begitu coba definisinya. Oke, Pi, coba uji Pi tentang coba uji Pi tentang siksa kubur, Pi. Itu Ya, kalau- itu diuji dulu atau diimani dulu? Nah, kalau Abang bertanya tentang itu berarti secara otomatis Abang sudah jadi ateis, gampang kok. Loh. Karena itu berbicara di ranah Makanya- iman. Sabar, makanya Bang, imani sabar, dulu ya, Pi, ya. sabar ya. Jadi pewahyuan itu kan ada hal yang bercerita tentang masa lalu, Al-Quran ya, masa lalu pada saat diturunkannya Al-Quran dan masa yang akan datang. Itu dulu kita kalau berbicara tentang kitab. Nah, oke lah kalau teman-teman tidak yakin hal yang lalu, karena mungkin itu mungkin dibalikan sejarah. Nah, kita uji aja ketika Al-Quran mengatakan bahwa akan ada ini ya kan? Akan berarti sebelum terjadinya sesuatu itu Al-Quran sudah menceritakan. Contoh, ini sederhana. Ketika Al-Quran mengatakan bahwa
akan ada terpisahnya antara air asin dan air tawar. Terbukti itu aja. barang itu. Nah ini contoh, ini kan contoh kecil bang, saya ulang-ulang. Nah contoh ya dan lain-lain dan lain-lain. Nah sekarang kita uji, ada nggak Bible Anda yang sudah mengatakan membangkitkan orang mati, apa segala macam, apa ada nggak barangnya? Contoh Yesus disalib, ada nggak barang salibnya? Gampang kok. Kalau Al-Quran ada buktinya, akan gitu. Nah sekarang kita tinggal uji Tuhan Yesus pembuktiannya. dikuburkan itu ada bang, ya bukit tempat Yesus disalibkan juga ada di Bukit Golgata. Salibnya, Itu semua ada bang. salibnya mana? Itu kan tinggal ngomong aja kok. Bang, gampang. salib itu bang terbuat dari kayu, bisa termakan usia dan hancur bang. Gimana sih? Berarti nggak ada. Gimana gampang sih? kok. Berarti gampang. Berarti nggak ada. Kan buktinya. Kita kan berbicara bukti. Gampang kok. Iya, karena gini juga bang, dalam kekristenan itu yang penting itu ajarannya bang, bukan barang-barang yang abang sebutkan tadi itu tuh Nah, apa? ajaran Malah nanti apa? kalau ada malah itu nanti malah disembah nanti jadinya bang. Berarti nah sekarang kita tinggal uji apa yang Anda ikuti dari ajaran Yesus. Yesus itu praktisi Torah loh. Hati-hati loh. Apakah Anda mengikuti Torah? Tidak. Selesai sampai di situ. Tepuk tangan untuk Iya. Tuhan. Gampang kok. Nah, Dia praktisi Torah, Kak, ya Bang. Ya, dia kan karena dia orang Israel, Bang, orang Yahudi kan. Lah, terus Anda orang Yahudi apa? dan taat kepada hukum Taurat. Nah sekarang pertanyaannya Bang, Yesus ini kan praktisi Torah yang menjalankan hukum Torah, sementara katanya Anda pengikutnya, tetapi tidak mengikuti ya. apa yang dijalankan oleh pemimpin kalian, panutan kalian. Gampang kok. Ya karena Yesus makanya ada, nah itu namanya perjanjian baru Bang. Yesus Mana ada Yesus sama perjanjian baru? makanya melengkapi Bang. Nah, Yesus melengkapi ajaran itu ya. Ketika Apa di yang perjanjian dilengkapi? lama itu ya diperintahkan untuk saling mengasihi, Yesus menambahi dengan mengasihi musuhmu, kasihilah musuhmu, jangan membalas. Ketika di perjanjian lama itu hukumnya hukum kisos, mata ganti mata, kuping telinga ganti telinga. Di ajaran Yesus disempurnakan menjadi untuk saling mengasihi, memaafkan. Itu loh Bang. Bang Elkan, kalau ada ajaran yang Elkan, tidak saling Elkan, mengasihi, Elkan. Kalau ada ajaran yang tidak mengasihi, itu tidak laku. Semua ajaran seperti itu. Nah, jangankan abang mengasihi sesama manusia, ajaran Hindu aja pohon dikasihi kok. Gampang itu. Nah, mana lebih tapi kita bagus? nggak menyembah pohon, Bro. Tidak, mereka itu lebih menghargai alam. Nah, kalian mana? Jangankan manusia, Bang, di ajaran Hinduism itu tanaman-tanaman apa mereka itu lindungi loh. Keras itu. Nah, bukan hanya mengasihi sesama manusia, tetapi sesama makhluk hidup. Gampang kok. Nah, itu. Jadi kalau cuman ajaran andalan ajaran kasih, semua bahkan yang tidak punya percaya Tuhan juga mereka mengajarkan saling mengasihi. Gampang kok. Nah, yang di depannya ke depan ini maksudnya benar gak sih kalau kita meyakini bahwa Sang Pencipta langit dan bumi itu ada, itu dulu pondasinya Bang. Karena kalau ajaran semua malah mengajarkan yang baik. Gampang kok ya, silakan. Oke, cobalah tunjukkan Bang kealahan menurut apa gitu Bang, gimana? Yang tidak kelihatan itu Bang. Nah, kalau itu Coba kan jelaskan, kita, Bang. Oke. Kalau menguji tentang siapakah Tuhan itu, jangan sepihak Bang, jangan dari Al-Quran saja. Kita uji semua kitab. Ayo, contoh di dalam Al-Quran, laisa kamisli syai' ya, bahwa Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Ini kata Al-Quran. Nah, lalu kita tarik lagi apa di Perjanjian Lama dikatakan bahwa hendak seperti Perjanjian apa? lama yang mana dulu, Bro? Sabar dulu. Percayai gitu loh, Ini Bang. kan- ini Abang kan mau kita- kutip yang tidak Abang percayai. Ini kan kita komparasi Bang, makanya saya bilang 3 kitab. Gampang kok ya.
Oke, Oke. coba sabar Tunggu dulu, dulu. sabar. Saya belum selesai Perjanjian ngomong. lama yang ada sekarang itu abang imani dan Sabar abang dulu, yakini ini nggak? bukan ini pertanyaan basi, Bang. Ini kan kita menguji, bukan soal percaya tidak percaya gitu. Baik. Kita kan diskusi ya. Contoh ketika Yesaya 40 berapa? 40:25 kan? Apa kata Tuhan pencipta langit dan bumi? Hendak seperti apa engkau akan menyamakan aku? Ayo. Berarti selaras dengan Al-Qur'an. Iya kan? Oke, kita tarik lagi. Apa kata Yesus? Suaranya tidak dapat kau dengar, rupanya pun tidak dapat kau lihat. Nah, bagaimana kita mau menyamakan? Berarti selaras. Lalu kita tarik lagi. Maaf, saya kutip surat Paulus. Mereka menggantikan kemuliaan Allah dengan menggambarkan Tuhan itu seperti makhluk. Sama? Nah, Anda ngikuti siapa? Itu pertanyaannya. Kan timbul begitu. Gampang Gitu, kok. coba jelaskan Ah. kealahan abang menurut Al-Quran, bang. Ya sudah, Kan saya Al-Quran jelaskan ini tadi. ayat yang sudah sempurna, bisa menjelaskan. Coba jelaskan aja dari situ, jangan abang mengutip Dalam dari ayat-ayat Al-Quran sudah tetangga, saya gitu. katakan tadi, Bang. Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Itu satu, itu tentang Allah. Jadi mengenal Allah itu dari ciptaannya. Gampang kok. Oke, Ini dari cacing juga gitu. Sabar dulu, sabar ya. Nah, sama kita komparasi dengan kitab-kitab yang sebelumnya. Gampang kok. Begitu. Nah, sekarang Anda tinggal membantah dalil yang saya bawa tadi bahwa Tuhan itu serupa ini, serupa manusia. Di mana dalilnya? Gampang kok. Oke, Silakan. abang mengatakan tadi ya Tuhan itu tidak serupa dengan makhluknya, ya betul ya bang? Oke, Ya. kenapa makhluknya punya nama, dia punya nama? Kan sama Itu itu bang. lain lagi Anda. Jadi kamu Loh. panggil Tuhanmu apa? Woi, ampunilah dosaku. Aneh-aneh aja Bang ini. Loh, Loh. bukan gitu. Loh. Tapi katanya tadi tidak serupa. Anda ini bagaimana? Tuhan Anda, begini loh. Tuhan Anda itu mempunyai 20 sifat ya, 99 Asmaul Husna. Ya, Maha Pengasih sama juga, ada juga manusia seperti itu. Jadi gimana kok sama? Mana ada manusia maha pengasih? Aneh kau ini. Loh, jadi ya aduh. Emang abang nggak pernah lihat orang manusia itu yang saling mengasihi gitu, Bang? Oh, itu pengasih, bukan maha pengasih. Salah. Jadi sifat yang ada pada makhluk manusia ini, khusus manusia ada pada diri Allah, tetapi dia maha. Kita ini bijaksana manusia, Tuhan itu maha bijaksana. Kita ini adil manusia. tinggal ditambahin mahanya aja ya? Ditambah maha aja. Contoh. Waduh. Lah iya dong. Kalau Anda tidak tahu itu, contoh maha adil. Tuhan Anda itu tidak maha adil karena ada yang kelihatan, ada yang melihat, ada yang tidak. Di mana letak keadilannya? Gampang kok. Gimana? Ah. Yang kelihatan aja Anda tidak percaya, apalagi yang tidak kelihatan kan gitu, Bang? Loh, berarti Anda sudah tidak bisa masuk kepada ranah iman. Karena iman itu Bang, meyakini sesuatu itu ada walaupun tidak terlihat. Itulah iman. Makanya saya bilang di Kristen ini sudah tidak bisa dibahas tentang konsep teologi. Karena kalian ini tidak meyakini dan tidak mempercayai hal yang tidak kelihatan. Padahal malaikat kalian percaya, iblis kalian percaya, hal yang tidak kelihatan. Lalu bagaimana dengan Tuhan yang Anda tidak percaya kalau tidak kelihatan? Sangat rancu. Asaduh. Itu cara berpikir Bang. Itulah Iya, iman. oke. Tuhan abang mengatakan tidak sama, tidak serupa, dan tidak butuh apapun. Buktinya, ketika menurunkan wahyu, dia membutuhkan malaikat Jibril loh Bang. Ingat itu Bang. Betul nggak? Gitu. Jadi kalau emangnya Tuhan lu kepo, itulah letak kekuasaannya di situ. Letak kekuasaannya, dia tinggal nyuruh. Gak bisa bawa ke ranah situ Bang. Berarti dia membutuhkan dong, membutuhkan makhluknya dong. Lah bisa aja dia tinggal habiskan semua kok. Bagaimana Di At-Toha Bang 14 bawa dia anak ke minta. situ? Enggak, di At-Toha 14 dia minta agar dia apa diingat, ya. Akulah Tuhanmu Gak katanya, nyambung sembahlah abang ini. aku. Minta disembah. Gimana sih masa Tuhan minta disembah? Gimana sih? Loh, Bang? Tuhanmu minta disembah kok. Mau saya kasih lihat ayatnya? Silakan. Sembahlah Tuhan Allahmu, kata Yesus. Siapa Tuhan di situ? Jawab. Ya. Ketika Yesus berkata itu kepada umat Israel, itu merujuk kepada sang sumber itu. Siapa Tuhan di situ? Iya, dia itu merujuk kepada sang sumber itu. Sembahlah Tuhan Allahmu katanya.
Yesus berkata, sembahlah Tuhan Allahmu kepada orang Israel. Nah sekarang Ya. Anda sembah siapa? Oke. Ya kan kepada orang Israel. Israel tunggu dulu, Bang. Itu kan pernyataan Yesus kepada orang Israel. Dia sebagai rabi, sebagai guru. Nah kenapa kau sembah Kenapa? Yesus? Apanya? Kenapa kau sembah Yesus? Karena Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Di mana atau pribadi, datanya? Di pribadi mana kedua. datanya? Oke, Yohanes 1 ayat 1. Coba Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Allah di sini siapa? Oke, sang sumber. Bapa, betul? Oke. Oke, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu adalah Ya. Bapa, betul? Firman itu adalah Allah. Jadi mereka sama loh, Bang. Bukan Bapa. Ya Allah kan Bapa itu, Bang. Oke, berarti firman adalah Allah, Bapa, betul? Betul. Oke, Yohanes 1:14, firman telah menjadi manusia. Yang menjadi manusia itu firman atau Bapa? Ya, firmannya kan firman yang menjadi manusia. Oke, berarti bukan Bapa. Loh, firman Bapa itu, Bang, yang menjadi manusia. Saya nanya, yang jadi manusia itu Bapa, Tuhan langit dan bumi, merujuk Matius 11:25. Di sini Bapa adalah Tuhan langit dan bumi. Pertanyaannya, yang jadi manusia itu Bapa Tuhan langit dan bumi atau firmannya Bapa? Jawab. Firmannya Bapa. Berarti bagian Bapa- dari Bapa itu sendiri. Bagian dari Bapa itu sendiri. Iya, Firmannya kan bagian dari dirinya. Oke, berarti bukan Bapa yang menjadi manusia, betul? Iya, Pak, makanya itu saya katakan tadi, baca. itu adalah bagian dari Bapa itu, Bang. Bagian Oke, dari Bapa itu. bagian. Bagaimananya? Bagian firmannya. Oke, Betul. berarti bukan Bapa yang menjadi manusia, tapi bagiannya, betul? Betul. Berarti Tuhan langit dan bumi tidak pernah jadi manusia, yaitu Bapa. Gampang kok. Ya firmannya, kan saya bilang tadi firmannya. Makanya Yesus mengatakan, dia adalah anak Allah. Iya. Berarti Bapa itu yaitu menyandang gelar sang sumber Tuhan langit dan bumi, tidak pernah menjadi manusia, tetapi firman-Nya yang jadi manusia, betul? Betul, firmannya yang Nah, jadi manusia. sudah. Dan Nah, firmannya sekarang- dan Oke, ya, dan firmannya sekarang- itu adalah bagian dari Allah itu sendiri. Oke, Pribadi sekarang- keduanya sebagai perantara dan penebus. Berarti ada dua pribadi. 3. Mati meja. Kedua, kok abang ngurang-ngurangi 1 nih? Ya, Nah, Tuhan di yang Yohanes- Esa yang Yohanes Tuhan yang 1, Esa. Yohanes 14 di mana Roh Kudus di Iya. situ? Nggak ada. Tuhan yang Esa itu ya, yang imanen itu, dia imanen, Bang, dia menyatakan dirinya menjadi 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Jadi 3, Di Bang. mana tertulis Yang itu? Esa. Di mana Oke. tertulis? Dalam ajaran Yesus ketika mengajarkan, memerintahkan murid-muridnya untuk membaptis itu melalui nama apa, Bang? Melalui apa? Memakai apa? Dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yesus bilang nggak ada 3 pribadi di situ. Silakan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus di mana, Bang? Nggak ada 3 pribadi nggak? Ada Bapa, ada Putra, Hmm. ada dan Roh Kudus. Itu kan ada 3 itu. Ada 3. Bapa oke. sebagai pencipta dan pemelihara, Anak atau Yesus sebagai penebus dan perantara, Roh Kudus sebagai pembimbing dan pemberi hidup. Gimana? Oke, berarti Yesus bukan pencipta. Yesus juga bagian dari penciptaan itu di Yesaya, Bang. Gimana sih kau ini? Astaga, kenapa kau lari ke Yesaya? Jangan kait dari sana, ya. Loh. Jangan kait dari sana. Makanya tadi, saudaraku, kalau kau tidak menjadi oneness, maka mentoklah kau di 1:14. Karena yang menjadi manusia itu bukan Bapa Tuhan langit dan bumi, tetapi firman-Nya. Satu-satunya jalan supaya Tuhan itu jadi manusia, kau harus jadi oneness. Bapa jadi manusia. Itu, Bang. Kalau kau masih Tritunggal, Tuhan langit dan bumi itu tidak akan pernah jadi manusia. Yakin sama saya? Ayo. Makanya Tuhan, Yesus, Bang, mengosongkan dirinya, Bang. Bagaimana di Kolose? Dalam jasmaninya kepenuhan seluruh kealahan, seluruh jasmaninya. Apanya yang Ya. kosong? Merujuk konteksnya setelah kebangkitan dong.
Itu kan ajaran Paulus, surat Paulus menerangkan itu setelah kebangkitan dong, kepenuhan itu, kepenuhan ilahi. Nah, berarti Tuhan mau on off, kadang kosong, kadang penuh. Ah, jawab. Makanya ketika dalam kemanusiaannya, ya, dia kadang mengosongkan dirinya. Dari manalah kalian tahu Tuhan itu mengosongkan diri? Ya salam. Inilah kalian kadang-kadang ngomong, oh Tuhan itu tidak bisa dijangkau. Tapi bisa tahu Tuhan mengosongkan diri. Dari mana kalian tahu itu? Itu loh. Artinya kalian sudah bisa jangkau tentang Tuhan itu. Bisa dibagi 3, bisa dibilang bagian. Berarti berelkan kau sudah tahu. Kau sudah tahu itu Tuhan, oh bisa dibagi bagian dari dirinya. Nah inilah Ini loh, sangat miris, saudaraku. Bukan Gampang miris, kok. karena gini loh bang, karena Yesus juga mengatakan ya, dia memiliki kuasa bang, dia memiliki kuasa atas segala yang hidup. Makanya kami mengimani dia itu adalah ilah itu sendiri. Ya, satu, dia juga mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Terus, akulah kebangkitan dan hidup. Segala kuasa di bumi dan di langit itu juga ada dalam diri Yesus. Tidak seorang pun yang bisa mengambil apapun yang menjadi miliknya. Itu juga menjadi kuasa Yesus. Jadi sifat-sifat ilahi itu bang, udah ditunjukkan Yesus gitu loh. Sifat-sifat ilahi. Baca 1 Korintus 15:24. Buka di situ bang. Ada nggak 1 Korintus 15:24? Itu ajaran surat Paulus itu loh bang. Nanti Iya. itu kan Nggak apa-apa, baca aja. Makanya kita mau tabrakkan perkataan Yesus sama nggak dengan perkataan Paulus. Baca 1 Korintus 15:24. apa bang? 1 Korintus 15:24. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pi, udah dulu ya Pi ya. Makasih ya Pi. Mau kemana? Makasih Bang Dewa. Jangan Bang dulu Lutfi. lah. Jangan turun dulu, belum baca itu 1 Korintus Pusing 15. saya, Kak. Saya kalau sama-sama Papi pusing saya sebenarnya, pusing betul. Makasih ya Pi. Ken, dulu lah. jangan dulu. 1 Korintus 15:24 itu kuasa Yesus diserahkan kembali. Lari dia. Segala kuasa diserahkan kepada aku, baik di bumi katanya.